Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun depan. Mungkin sudah banyak yang mengerti dan juga ada yang belum mengerti tentang bagaimana hukumnya berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa. Jadi hukum yang pertama itu boleh. Kebolehannya ketika terbenamnya matahari atau ketika setelah berbuka puasa sepanjang malam sampai dengan keluarnya fajar. Itu kita diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Jadi kita itu sudah boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri, dan boleh semuanya sudah. Kalau sudah berbuka puasa di malam harinya itu kita diperbolehkan semua ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum al-ayat. Jadi ketika malam hari kita itu diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Seperti itu. Terus hukum yang kedua adalah tidak boleh. Ketidakbolehannya ketika keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya ketika kita berpuasa di siang hari selama 1 hari, kita itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri ya. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga puasa kita ya. Jangan sampai puasa itu kita itu kebobolan ya. Jangan sampai. Kalau seandainya ada orang yang telah melakukan hubungan suami istri di siang hari di saat bulan puasa, artinya di saat puasa, maka puasanya itu langsung batal, secara otomatis puasanya itu langsung batal ya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, orang tersebut juga harus membayar denda ya. Ya, harus mengqadainya. Ketika batal kan kita harus mengqadainya di selain bulan Ramadan, itu yang pertama. Dan juga harus membayar denda. Denda yang pertama seperti keterangan yang ada di kitab Fathul Qorib, waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa'alaihil qada. Nah ini, jadi ketika ada orang yang berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan, maka yang pertama harus menggantinya, harus mengganti di selain bulan Ramadan. Terus wal kaffaratu wahya itqu raqabatin mu'minatin, dan harus membayar denda ya. Dendanya yang pertama adalah harus memerdekakan budak ya. Ini harus memerdekakan budak. Akan tetapi sekarang itu budak sudah tidak ada, artinya istilah perbudakan itu sudah dihapus. Maka fa illam yajidha fasyamu syahraini mutatabi'aini. Jadi ketika kita itu tidak menemukan budak, orang tersebut tidak menemukan budak karena sudah tidak ada budak, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa 1 bulan saja kita tidak mampu, orang tersebut tidak mampu untuk menahan hawa nafsu berhubungan suami istri, apalagi sampai berpuasa selama 2 bulan harus berturut-turut lagi, tambah tidak mampu lagi ya. Ini ya. Terus ketika orang tersebut tidak mampu untuk melakukan puasa atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka fa illam yastati shaumuhuma fa'it'amu sittina miskinan aw faqiran likulli miskinin muddun. Jadi ketika orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka orang tersebut harus memberi makan orang fakir ataupun orang miskin sebanyak 60 orang, dan tiap 1 orangnya itu mendapatkan bagian 1 mud. Ini beratnya ya. Jadi ketika ada orang yang sudah terlanjur
berhubungan suami istri di bulan puasa di siang hari, maka orang tersebut harus mengqadainya, harus menggantinya di selain bulan suci Ramadan. Dan yang kedua harus membayar denda. Denda yang pertama adalah harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka harus memberi makan 60 orang fakir ataupun 60 orang miskin dan mendapatkan dan satu orangnya itu mendapatkan bagian 1 mud. Akan tetapi melihat kemajuan zaman itu kan sudah banyak orang yang sudah kaya ya. Bahkan memberi makan 100 orang miskin itu sangat mampu. Kalau orangnya sangat kaya itu sangat mampu lah, seperti itu. Jadi ketika ada orang kaya yang berbicara seperti saya mampu untuk membayar 60 orang fakir, saya memberi 1 karung pun saya juga mampu ke tiap-tiap orang fakir miskin. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika kita berpuasa di bulan yang suci Ramadan ini, kita benar-benar menjaga amal ibadah kita, menjaga puasa kita, meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, sehingga puasa kita itu benar-benar sempurna. Ya. Jadi hendaknya kita sebagai kaum muslimin benar-benar menjaga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.